Secara sederhana, reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai perubahan untuk memperbaiki tata pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur pemerintahan. Objek perubahannya tersebut kemudian terletak pada pembagian tugas dan tanggung jawab, hierarki, bagian organisasi, dan lingkup pelaksanaan pemerintah berdasarkan kebijakan yang diturunkan. Pentingnya untuk dilaksanakan reformasi birokrasi juga tidak lepas dari faktor utama penyebab ketidakefisienan dan ketidakefektifan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan. Sebagai contoh, korupsi yang terjadi dalam birokrasi memiliki dampak signifikan untuk membuat sebuah negara mengalami kemunduran. Perkenalkan, saya Senia Putri Ristiani, mahasiswi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Studi perbandingan politik atau comparative politics mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya, dan juga aneka organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan, antara lain adalah suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi, dan berbagai perserikatan. Istilah perbandingan politik juga diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang tidak berhubungan dengan pemerintahan. Salah satu pendekatan politik dalam perbandingan politik adalah pendekatan legal institusional atau pendekatan tradisional. Pendekatan ini berkembang di akhir abad ke-19 yang menjadikan sifat Undang-Undang Dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal dan yuridis lembaga-lembaga kenegaraan seperti badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai objek analisisnya. Pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif, yang menekankan pada idealitas atau memenuhi standar tertentu. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama dalam segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut sifat undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal, serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, pendekatan tradisional mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional. Sumber hukum reformasi birokrasi di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya paket perundang-undangan sejak reformasi tahun 1998, terutama dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Fokus dari regulasi ini adalah mendorong akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme aparatur sipil negara. Sedangkan Malaysia memulai reformasi birokrasi secara serius dengan program New Public Management pada tahun 1980-an dan melanjutkannya melalui kebijakan seperti Government Transformation Program yang dicanangkan pada tahun 2010. Fokus dari regulasi di Malaysia adalah efisiensi pelayanan publik dan pengurangan birokrasi. Berdasarkan data dari keefektifan pemerintah yang dirilis Bank Dunia, persentase ranking Indonesia adalah 66,4%, yang mana berada di bawah Malaysia dengan persentase 79,25%. Dari data tersebut, meskipun Indonesia memiliki visi reformasi birokrasi yang ambisius, tetapi pelaksanaannya menghadapi tantangan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang seringkali menyebabkan fragmentasi kebijakan.
Di tingkat daerah, penerapan reformasi tidak selalu konsisten, sehingga hasilnya bervariasi. Sedangkan di Malaysia, pemerintah Malaysia menerapkan reformasi dengan sistem yang lebih terpusat, yang memastikan bahwa kebijakan dari pusat dapat diimplementasikan dengan lebih seragam di semua wilayah. Hal ini memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja instansi pemerintahan secara lebih terstruktur. Meskipun Indonesia mengalami perbaikan, tetapi Indonesia masih tertinggal dalam indikator efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi dibandingkan dengan Malaysia. Indeks efektivitas pemerintah Indonesia menurut Bank Dunia lebih rendah, yang mencerminkan masih adanya hambatan struktural dalam manajemen, birokrasi, dan pelayanan publiknya. Reformasi di Malaysia berfokus pada pencapaian yang terukur dan berkelanjutan. Hasilnya terlihat dan dari perbaikan kinerja layanan publik dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Secara keseluruhan, perbedaan utama dalam proses reformasi birokrasi Indonesia dan Malaysia terletak pada tingkat koordinasi dan keterpusatan kebijakannya. Malaysia dengan sistem yang lebih terpusat berhasil mencapai konsistensi dalam implementasi kebijakan, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menerapkan reformasi di tingkat daerah. Kedepannya, Indonesia perlu memperkuat koordinasi pusat dan daerah dan mempercepat digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan.